Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Oke kawan-kawan, dimana kalau kita lihat untuk parameter sektor kripto ya. Tapi sebelum lanjut tetap secangkir kopi dulu dong bos ya. Harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini, dimana kalau kita lihat indeksnya altcoin kan udah mulai mantap ya, udah menjebol di area 30 persenan lah kurang lebih seperti itu. Dan semoga saja indeksnya altcoin segera masuk ke skala abu-abu. Kita udah masuk dalam kategori warna orange yang memudar. Nah, untuk Fear and Greed Index teman-teman ya dia berada di area 53, ada penurunan 2 poin karena terakhir itu di area 55, kali ini berada di area 53 ya. Untuk market cap naik turun juga 3 triliun, 2,9 triliun dan seterusnya. Nah, sedangkan kalau kita lihat secara overallnya, overview daripada sektor cryptocurrency ya, Bitcoin selama masih bisa mempertahankan di area 95 ribuan teman-teman, dia masih ada prospek untuk mengalami kenaikan yang cukup signifikan pula ya. Terdekatnya adalah di area 103 sampai di area 108. Nah, jadi hari ini memang keadaan daripada sektor cryptocurrency itu merah merona-rona alias meronta-ronta bro ya, karena kurang lebih tinggal 3 hari lagi ya meeting FOMC akan terjadi. Mungkin para whales, para trade juga antisipasi hal tersebut ya, mereka wait and see terlebih dahulu. Oke ya, termasuk di sini kalau kita lihat untuk Pi Network sih hari ini udah recover ya bro. Untuk Pi Network itu recover sekitar 2%-an, lumayan ya. Yang mungkin kemarin waktu Pi Network di area berapa? 5 dolaran lah ya kali sorry kok 5 dolar lagi ya, 0,5an ya bro ya, 0,59 atau 0,591 dan seterusnya. Kalau kalian DCI udah menyentuh di area kepala 6 silahkan taking profit ya. Nah, bisa kita lihat untuk circulating supply udah bertambah. Oke, terakhir kita bahas itu di area 6,99 kalau nggak salah, kali ini udah di area 7 billion. Semoga saja tim melakukan buyback kembali bro, amin semoga ya. Nah, di sini dari Elon Musk parodia bro, di mana di sini ya ada Binance ya, ada Kaspa, ada Pause, ada Pi Network, teman-teman ada Fine ya. Jadi apakah Pi Network ini dalam waktu dekat bisa masuk ke dalam platformnya Binance? Semoga saja bro ya, semoga saja, karena ini akan menjadi titik balik yang sangat luar biasa bagi price-nya si Pi Network ketika si Pi Network bisa listing ke dalam platformnya Binance. Nah, dimana dari BSC Game Art ya teman-teman ya, dimana dia nge-tweet nih ya kan, mana nih yang akan terdaftar di dalam platformnya Binance. Jadi di sini teman-teman ada beberapa altcoin ya seperti Bread, Kaspa teman-teman ya. Terus di sini ada juga Pi Network ya kan, ada Pause, ada VRA, Horse, Popcat dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Jadi mana dulu nih yang akan bisa masuk ke dalam platformnya Binance ya. Semoga saja Pi Network bisa masuk ke dalam platformnya Binance. Begitu pula dengan Kaspa bro. Oke, mantap jiwa ya. Seperti Dox ini saya juga punya ya. Kalau dia masuk ke Binance sih mantap jiwa juga gitu kan. Dan kabar baiknya teman-teman dikutip dari Pi News. Oke, jadi Baknya baru saja lolos daftar Pi QIB, yang dimana ketika dia udah lolos dari Pi QIB dia bisa menjual Pi secara global. Nah, ini menarik ya, Baknya adalah platform on-ramp ya, tempat Anda dapat membeli Pi dengan uang fiat langsung ke dompet Anda. Mantap jiwa ya. Nah, di mana di sini dari Pi News lagi bro. Jadi bersiaplah untuk Mei yang akan mengubah permainan. Konsensus 2025 akan merilis pengumuman besar dan Pi akan mengalami lonjakan pesat yang akan mengejutkan semua orang. Semoga saja bro ya. Konsensus 2025. Wow, ini mantap jiwa juga ya fotonya. Oke. Semoga saja bro Pi Network bisa listing ke dalam platformnya Binance serta Huobi, karena Huobi udah beri kode-kode juga. Binance sudah ngelakuin voting walaupun sampai saat ini belum ada kabarnya gitu kan. Semoga saja dalam waktu dekat Binance, Huobi bisa ngelisting daripada si Pi Network. Nah, jadi di sini teman-teman ya, kembali lagi kita untuk membahas salah satu QIB yang lolos. Nah, banyak ya mendapatkan persetujuan QIB dari jaringan Pi untuk menjual koin di Pi secara globalnya. Jadi di sini bro, kalau kita lihat bersama-sama ya, banyak mendapatkan persetujuan QIB. Nah, dalam postingan XDR Altcoin mengungkapkan bahwa banyak sekarang telah disetujui QIB untuk jaringan Pi. Ia menjelaskan apa artinya ini bagi komunitas Pi dengan mencatat bahwa
Orang-orang di lebih dari 100 negara sekarang dapat langsung membeli koin Pi dengan uang tunai melalui platform pembayaran pakar kripto tersebut. Menambahkan bahwa ini adalah pengubah permainan untuk aksesibilitas dan adopsi altcoin secara globalnya. Mantap jiwa ya. Platform pembayaran ini bergabung dengan bursa kripto terkemuka seperti Max Global ya dan Bitget yang telah mendapatkan persetujuan QIB untuk jaringan Pi. DRL Coin menyatakan bahwa bursa Bitmart dan HTE kemungkinan akan menerima persetujuan mereka dalam 10 hari ke depan. Amin, semoga bro ya. Jadi kalau ada pertambahan bursa ya, ini akan sangat-sangat positif dari segi volume ya kan. Untuk si Pi Network tentunya akan ada pembalikan tren juga, pembalikan harga atau bisa dikatakan ya recover gitu kan. Nah, yang merupakan tanda jelas bahwa jaringan Pi bergerak ke arah yang benar. Seperti yang ia catat, hanya perusahaan yang disetujui QIB seperti banyak yang dapat secara sah menggunakan dan memperdagangkan koin Pi. Itulah sebabnya perkembangan ini penting bagi komunitas di jaringan Pi dan harga koin Pi. Sementara itu hanya mereka yang terlibat dalam transaksi peer-to-peer yang harus disetujui QIC dan menggunakan dompet non penahanan, teman-teman ya. Nah, jadi mengapa platform bersedia mengikuti proses QIB di jaringan Pi? Nah, dalam postingan lainnya ya, DRL Coin menjelaskan mengapa bursa terpusat, sentralisasi exchange, dan platform seperti banknya sedia menjalin proses yang panjang, ketat, dan membuat frustasi. Oke ya. Ini untuk mendapatkan persetujuan QIB dari Pi Network. Ia menyatakan bahwa proyek Pi berfokus pada 5 pilar utama. Itulah sebabnya proyek ini menarik banyak minat, teman-teman ya. Ya, semoga saja teman-teman ya. Semoga saja Pi Network itu bisa listing ke dalam sentralisasi exchange lainnya lah ya. Seperti banyak seperti crypto.com ya kan. Ada Kraken, Coinbase, Robinhood, dan tentunya Binance juga bro. Semoga di tahun ini ya seperti Kraken, Binance atau Coinbase teman-teman ya. Semoga salah duanya, bukan salah satu ya, salah duanya ada yang listing, entah nanti Kraken sama Binance atau Kraken sama Coinbase atau Binance sama Coinbase gitu bro. Semoga saja ya, kalau itu terjadi maka Pi Network ini ya bisa dikatakan akan recover. Nah, di sini bagusnya daripada Pi Network teman-teman ya. Meskipun ada unlock token tiap hari, tapi kita lihat dari price harganya itu cukup stabil loh ya. Cukup stabil di area 0,5 something sampai di area kepala 6 ya. Itu cukup stabil, dimana itu menunjukkan bahwasanya kekuatan daripada komunitasnya masih sangat gede gitu bro. Kalau komunitasnya nggak kuat udah otomatis bro, dengan adanya unlock tiap hari, circulating supply bertambah, market cap stagnan, otomatis harganya akan glosor kalau komunitasnya nggak kuat. Tapi kalau kita lihat saat ini untuk Pi Network sendiri, komunitasnya cukup kuat, jadi dia masih bertahan gitu di range harga saat ini gitu ya. Oke, intinya tetap semangat, cuan taking profit, dan salam